Rabbi zidni ilma warzuqni Ya, ibu-ibu gimana kabarnya? Pada sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu dan keluarga semuanya sehat ya. Sehat, Amin ya Allah. sehat jasmani, rohani, ekonomi. Amin. Amin. Yang terakhir pernah di sana sehat ekonomi. Kemarin kita sudah belajar 2 makhraj ya Bu ya. Nah, Iya. makhraj al-jauf dan Jauh. al-khoisu. Masih ingat al-jauf itu apa Bu? Jauh. Suara mengalir di tenggorokan. Rongga apa? Rongga mulut Tenggorokan. dan rongga Rongga mulut dan tenggorokan. dan tenggorokan. Tempat keluarnya apa Bu al-jauf Bu? Keluarnya mat. Huruf mat. Nah, Mat. tempat keluarnya mad atau panjang ya. Iya. Jadi ibu memanjangkan bacaan itu di rongga mulut dan tenggorokan. Kayak ula tuh di rongga, tidak ke hidung, tidak ulang. Nah, kalau ulang ika itu ke hidung itu salah tempat karena memanjangkan bukan di hidung. Makhraj yang kedua yaitu Khoisum. al-khoisyum. Al-khoisyum itu Rongga hidung. Rongga rongga hidung. hidung. Tempat Dengung. Dengung. semua dengung kalau ada dibaca gunnah. Nah, kalau ada gunnah dibaca gunnah itu berarti harus sampai ke hidung. Atau didengungkan berarti harus di hidung mendengungnya gitu ya. Karena tempat mendengung adalah hidung, rongga hidung atau al-khoisyum. Sekarang kita masuk makhraj yang ketiga yaitu al-halqu. Al-halqu itu artinya tenggorokan. Nah, nah ini Bu ya. Al-halqu tenggorokan. Nah, coba lihat sama Ibu. Al-halqu di sini secara umum satu yaitu yaitu tenggorokan. Tapi ada 3 makhraj ya. Ada 3 makhraj. Ada tenggorokan bawah. Nih, ini nih. Yang tempatnya itu ke warna apa ya? Bagus. Pakai warna Nah, Bu, lihat yang bertanda putih ini, yang pakai panah ujungnya ada putih. Ada nggak? Ada. Ini, ada 3. 3 ya. Yang paling bawah disebut makhraj pangkal tenggorokan. Nah, pangkal tenggorokan berarti tenggorokan yang paling bawah ya. Istilah tajwidnya aqsal halqi ini. Aqsal halqi. Kebaca nggak Bu? Gedein. Nah, Ibu kalau ingat aqsa itu paling jauh artinya. Ya. Aqsa itu paling jauh. Kalau adna itu paling dekat. Aqsa itu paling jauh. Jadi adna paling apa Bu? Dekat. Paling dekat. Aqsa paling jauh. Paling dekat paling jauh kemana ini teh maksudnya? Ya, ke mulut. Ke sini Bu. Ke gerbangnya ke sini. Jadi lebih dekat yang atas kan ya?
Nah, dari mulut ini, dari gerbangnya ini lebih dekat yang atas daripada yang tenggorokan paling bawah. Tenggorokan paling bawah itu makhraj paling jauh dari rongga mulut. Jadi aqsa itu artinya paling jauh. Kalau adna artinya paling dekat. Dekat. Jadi aqsal halqi tenggorokan paling jauh kalau dari segi terjemah bahasa Arab. Tapi kita biasa bilangnya pangkal tenggorokan. Nah, jadi aqsal halqi adalah pangkal tenggorokan. Kemudian ada wastul halqi. Wastu itu artinya tengah. Jadi tengah tenggorokan, wastu. Adena itu paling dekat, tapi kita terjemahkan tenggorokan atas atau ujung tenggorokan. Biasanya kalau pangkal kesananya ujung ya Bu ya. Biasanya kalau di sininya pangkal, di sininya ujung. Kalau di sininya tenggorokan bawah, baru tenggorokan atas. Biasanya gitu ya. Nah, coba kita hafalin dulu istilah-istilah ini ya. Jadi makhraj al-halqu punya 3 makhraj. Anggap aja gini, ini gedung al-halqu. Gedung al-halqu ada 3 lantai. Nah, lantai pertama ada 2 orang, 2 penghuni, lantai 2, 2 penghuni, lantai 3, 2 penghuni. Penghuninya itu huruf. Nah, kalau kemarin al-Khaysum sama al-Jauf itu nggak ada huruf kan ya Bu ya? Iya. Kalau al-Halqu baru ini ada huruf yang keluar dari situ ya. Jadi makhraj al-Halqu, gedung al-Halqu itu punya 3 lantai, 3 makhraj. 3 makhraj. Makhraj aqsal halqi, makhraj wastul halqi, makhraj adnal halqi. Coba Bu, ikutin saya. Mas aqsal halqi, mangga. Aqsal halqi. Wastul halqi. Wastul halqi. Adnal halqi. Adnal halqi. Ya, sekarang coba saya tutup. Bu, tenggorokan yang paling atas disebutnya apa? Adnal halqi. Tenggorokan yang bawah, pangkal. Aqsal halqi. Nah, ingat aja Masjidil Aqsa ya. Iya. Nah, itu tuh paling jauh. Yang tengah tenggorokan apa Bu? Wastul halqi. Wastul halqi. Nah, sekarang kita hafalin dulu huruf-hurufnya ya. Nah, huruf yang keluar dari al-halqu biar gampang karena ini dirubah-rubah tuh warnanya, saya iniin aja. Paling bawah ada kepala ain. Anggap aja ini tenggorokan. Ini tenggorokan aja ya Bu ya, pura-puranya. Nah, kita bagi 3 ya, kita bagi 3. Yang paling bawah ada kepala ain. Hamzah. Hamzah itu bentuknya kepala ain. Yang di atasnya ainnya tinggal kasih perutnya. Tuh. Mirip nggak Bu? Tinggal dikorin. Kan mirip kan? Yang atasnya tinggal dititikin. Ngerti nggak? Nah, ngapalinnya kayak gitu. Yang sebelahnya ada hak besar. Nah, hak itu berarti bukan dari dada, hak ya, bukan dari dada, tapi dari pangkal tenggorokan. Terus setelah hak besar naik kecilin, titikin. Yang atas selalu bertitik Bu. Tuh, go sama kho ada titiknya.
Yang tengah hilangin titiknya, mirip nggak? Iya. Tuh, yang ini sama yang ini kan sama bentuknya, beda titik doang, bener nggak? Iya. Iya. Tuh, tambah aja yang bawah hamzah sama ha. Nah, sok Bu, di-scan, dihafal, dibayangkan. Udah? Insyaallah. Nah, coba tutup. Yang makhraj al-halqu sebutin dari yang paling bawah, silahkan. Aqsal Aqsal halqi hamzah sama ha. wastul hal Iya, terus adna halqi. jangan dulu adena, yang tengah dulu, yang tengah. Kan dari bawah kan, nah ke tengah, ke atas kan ya. Nah, Iya. tadi aqsal halqi hamzah sama Hamzah ha. sama Yang ha. wastul halqi Wastu halki Dengan 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 ha. adanal halqi Ain sama ain ha. sama ha. Ha. nah gitu. Tinggal titikin aja. Kalau ibu dihafalin huruf halki, hamzah gitu, kok dihafalin ya ke samping, wah itu mah ribet. Udah bayangin aja bentuk ini. Nah ini kayak gini. Jadi nanti cepet hafalnya nempelnya. Hak besar, kecilin, titikin. Tuh. Nah, Ustazah, ya maaf bertanya. Kalau yang aqsal itu berarti leher kita yang paling bawah ini ya Ustazah ya? betul. Mm-mm. Leher paling bawah. Ya, Nah, iya. Nah, tenggorokan itu kan pas, ada di leher ya Bu ya. pas di persimpangan ini ya Ustazah. A, 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 iya Bu, iya di Iya situ. ya. Karena Heeh. dilihat dari gambar ini Ustazah. Iya betul. Ah, Nah, ya udah kebayang. Nanti iya, kita baru satu-satu nanti ya. Kebayang ya Bu ya. Insya Allah. Nah, terus setelah kita tahu bahwa al-halqu itu dia punya 3 makhraj, masing-masing makhraj punya 2 huruf, udah dihafalin hurufnya, udah istilah-istilahnya. Nah, berarti kita baru masuk ke makhrajnya, ke hurufnya. Nah, yang pertama ada makhraj hamzah. Tuh, lihat Bu, hamzah itu bentuknya ada 2. Alhamdulillah. Ada bentuk kepala ain, ini. Ada bentuk alif, ya. Jadi di Quran hamzah itu ada yang bentuk kepala ain, yang ini. Ada bentuk alif. Biasanya kalau yang di awal ya, kebanyakannya yang bentuknya yang ini. Nah, kayak idza gitu kan ya. Nah, yang alif. Kalau yang di tengah ya, ada yang hamzah ini, ada yang alif bentuknya. Nah, itu tergantung kesepakatan, ini, apa ini teh, penulis Al-Qur'an dulu ya, Nah, hamzah itu bentuknya ada 2, kepala ain dan alif. Ini itu hamzah. Tadi hamzah itu dari mana? Lihat tanda son. Nih, son ini nih, tuh. Sonnya ada di paling bawah, berarti itu menandakan tempat keluarnya, makhrajnya di situ, tempat keluarnya. Nah, berarti A itu Bu, A, I, U, bukan kayak gini. A, I, U dari mulut yang dari apa Bu, atas, dari sini. Ibu nih kebanyakan nyasarnya itu kemana? Kalau hamzah, ke sini Bu nih. A, sok coba Ibu yang salahnya. A dari atas. Oh, Nah, cempreng kan ya? Tuh, dia cempreng dan itu salah. Kayak a, itu dari sini bukan dari pangkal, salah. Jadi yang benernya hamzah itu dari mana? Pangkal. Jadi dia ngambilnya dari sini ngambilnya. Ah, Nah,
A, A, I, U, A. U, Dia lebih elegan. A, A, I, tidak U, A. A, Hmm. A, I, U, A, A, I, A. Nah, gitu ya. A, I, U, A, Ba. U, Nah, ketika sukun, ya, ketika sukun yang ini nih. Nah, dia hentakannya itu ke sini, ke makrojnya, Bu. Ba, U, ba, 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 ke pangkal Ba, tenggorokan. A, I, U, Ba. Ba, hentakannya kerasa ke situ. Ba, Tapi kalau ibu salah, ya, O, kalau ibu dari sini nih, dari mulut ya, A, I, U, Ba, Ba, Ba. Bak, Udah jadi. macam pre nggak enakeun nanti teh ngajinya ya. Nah, tapi ini ba, ba, dia ke pangkal. Nah, Bu, nanti Ibu akan menemukan ya, ternyata selama ini kita nyasar-nyasar ya. Harusnya di mana, malah keluarnya dari mana. Nanti kita menemukan kayak gitu. Nah, kalau belajar makhraj. Tuh, jadi hamzah itu keluarnya dari pangkal. Sekarang kita belajar sifatul hurufnya ya. Sebelum ke praktek yang ini, sebelum mempraktekkan yang ini, kita perkenalkan dulu sifat huruf. Sifat huruf dari segi itu terbagi dua kan ya. Ada yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan, pertama dari segi nafas. Nah, dari segi nafas, Ibu latihannya kolom ini. Dari segi nafas, terbagi dua. Mengalir dan tertahan. Nah, bisa mengalir, bisa tertahan. Mengalir nafas disebut hamas. Ya, hamas. Tertahan nafas disebut jahr. Jadi, hamas itu bagaimana? Apakah mengalir nafas sama sekali nggak ada tertahannya atau jahr itu sama sekali tertahan nggak ada ngalirnya? Bukan begitu. Hamas itu mengalir nafas atau lebih banyak mengalirnya daripada tertahannya. Sedangkan jahr itu tertahan nafas atau lebih banyak tertahannya daripada mengalirnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui mengalir dan tertahannya nafas? Itu contohnya yang kolom pertama ini. Nah, Ibu taruh telapak tangan di depan mulut. Ya. Taruh telapak tangan di depan mulut. Kita baca A, I, U. Ucapkan A, I, U, A, I, U. Apakah udaranya banyak mengalir ke tangan ataukah banyak tertahan? Tertahan. I, U. Coba, banyak mengalir, banyak tertahan. Tertahan. Banyak tertahan. Ibu kalau bacanya gini nih, A, I, U, baru banyak mengalir. Kita kan A, I, U, gitu kan. Nah, A, Tapi jadi I, U, berarti dia banyak tertahan. Berarti hamzah dari segi nafas, nah ini tuh dari segi nafas disebutnya. Ya. Hamzah dari segi nafas, karena tadi dia kebanyakannya tertahannya, maka dia jahr sifatnya. Jadi hamzah dari segi nafas dia jahr. Nah, sedangkan kita bikin perbandingan. Kita bikin perbandingan hak kecil, Bu. Nih, ya. Ha, hi, hu. Coba taruh telapak tangan depan mulut. Lebih banyak ngalir apa tertahan?
Mengalir. Mengalir. Mengalir ya. Nah, karena lebih banyak mengalir, H dari segi nafas dia hamas. Hamas. Ya, gitu lawannya. Jahar lawannya hamas. Hamas. Nah, yang ini apakah Ibu bisa bisa dipahami yang ini? Insya Allah. Insya Allah. Jadi ketika kita melafalkan hamzah A, I, U, dia tertahan nafasnya, tidak begini. A, I, U, A. Enggak begitu. A, I, U. Begitu. Ya. Nah, sedangkan kalau H, Hi, Hu, dia nafasnya ngalir. Jadi kalau H dari segi nafas hamas, kalau A, I, U dari segi nafas jahar. Tahan. Tertahan. Nah, sebelum dilanjut, apa ada pertanyaan? Ini pengenalan istilah-istilah ya di dalam sifatul huruf. Faham? Insya Allah. Nah, Ibu pokoknya kalau Ibu ada pertanyaan atau ada yang mengganjal langsung aja ya, nggak usah nunggu saya. Bu, Kasih barangkali ada yang kesempatan. mau bertanya, nggak usah nunggu gitu, langsung aja. Nah, sekarang yang tengah itu contoh dari segi suara. Nah, Ibu ada kalau tadi dari segi nafas, kalau ini dari segi suara. Nah, ini Ibu ya butuh fokus ya yang ini ya, dan alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah. Dari segi suara ini terbagi 3. Kalau tadi dari segi nafas terbagi 2, kalau dari segi suara itu ada 3. Ya. Di mana nulisnya ya? Di sini aja. Rofowah itu dia mengalir suara. Aduh. Rokhowah. Rokhowah. Kemudian lawannya mengalir, tertahannya itu syiddah. Syiddah. Ada yang pernah belajar ini? Iya. Udah. Antara syiddah dan rokhowah ada yang antara mengalir dan tertahan. Di tengahnya ada tawasud. Tawasud itu disebut juga bainiyah. Dia antara mengalir dan tertahan suara. Nah, Ibu kalau yang tadi hamas itu mengalir nafas, kalau rokhowah mengalir suara. Ya. Tawasud antara mengalir dan tertahan suaranya. Syiddah tertahan suara. Bagaimana cara mengetahui mengalir dan tertahan suara? Tinggal sukunin. Apakah dia bisa ngalir atau tidak? Contohnya, kalau sin, Bu, sin nih. Ya. Atau H ya. Tadi udah tanggung H contohnya ya. Kalau H, ketika sukun dia bisa ngalir gini Bu. Bah. Tuh, dia lama sukunnya. Bah. Gitu kan? Bah. Tapi hamzah enggak bisa. Enggak. Ba, bi, bu. Tuh. Itu maksud mengalir dan tertahan suara. Jadi kalau yang tengah ya, yang dari segi suara itu bukan dengan mengetahuinya itu bukan dengan cara meletakkan telapak tangan di mulut. Itu untuk segi nafas. Untuk segi suara sukunkan, bisa ngalir enggak? Kalau ngalir kayak gini,
bah, bih, Bah. buh, ar-Rahman, ar-Rahman, roh, roh, itu ngalir suara namanya. Rohman, nama ngalir suara itu rokhawah. Nah, sedangkan hamzah dia nggak bisa ngalir. Dia tegas, kuat, tertahan. Ba, bi, bu, gitu kan? Yang ini Tidak. ba, bi, bu. Jadi dia syiddah. Jadi dari segi suara ada 3, rokhawah mengalir suara. Jadi ketika dia sukun, dia bisa lama sukunnya. Bah, bismi, bismi, itu dia ngalir. Bismillah, bismillah, ar-Rahmanir-Rahim. Roh, roh, tuh mengalir suara itu begitu. Sedangkan kalau yang tertahan suara yang syiddah itu contohnya hamzah ini ba, bi, bu atau kaf nih, kaf ya. Bak, bik, buk. Dia tidak bisa bak kak nggak bisa kan ya? Nah, nggak bisa ngalir. Bak, bik, buk, bak, bik, buk. Tuh. Dia nggak bisa lama sukunnya. Kalau yang tawasud atau bainiyah bagaimana? Dia ngalir ngalir sedikit tapi nggak terlalu mengalir. Tapi dia juga nggak tertahan. Dia antara mengalir dan tertahan. Yang ini nih, yang tawasud ini. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya al, lam, Al. al, al. Tidak al, tidak juga al, tidak al, itu syiddah. Al, itu syiddah. Kalau al, itu rokhawah. Dia antara keduanya itu. Al, il, ul, alhamdu, alhamdu, al, ada ngalir sedikit ya, tidak mengalir, tidak terlalu mengalir dan tidak juga tertahan. Al, kalau tertahan al, il, ul, gitu kan? Nah, jadi contoh yang tawasud atau bainiyah itu lam. Ya, ini mah kita mengenal istilah aja dulu ya. Kira-kira bagaimana, apa bisa difahami? Ya. Jadi nanti pas ibu baca hamzah sukun enggak gini. Yuk minuna enggak yuk. Itu dia enggak syiddah. Harusnya yuk Yuk. minuna, yuk minuna. Dia syiddah itu kuat, tegas. Gitu ya, tertahan suaranya. Minum. Nah, lanjut. Bagaimana dengan tasdid? Nah, yang tasdid juga, yang kolom yang ini, dia bisa dijadikan contoh dari segi suara. Nah, dari segi suara, yang syiddah itu ba'a, bi'i, bu'u, dia tegas, kuat, nggak bisa ngalir. Sedangkan kalau yang ha, contohnya pakai tasdid ya, bah, dia jangan terburu-buru. Jadi gini, bah, bihi, buhu, buhu, bah, dialirkan dulu rokhawah, bah. Nah, contohnya naon teh naonnya nu ha mah nya Bu ya? Nah, saharin misalnya ya. Saharin itu jangan saharin itu syiddah, harus ngalir. Saharin. Nah, Ibu jadi nanti ngajinya dikoreksi sampai gitu-gitunya. Sampai ngalir, ini tertahan, ini hamas, jahar, syiddah, rokhawah, tawasud. Bu, ini tawasud. Nah, kayak gitu. Jadi nanti ngajinya lebih banyak koreksinya, ya, pas praktek ke Qur'annya. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Ustazah, untuk Ya. huruf kaf itu teh syiddah atau memang ada hamesnya gitu? Karena saya suka kalau dengar murotal itu kaf itu suka ada seperti
bak, kayak Nafas. gitu. Kaf itu dari segi suaranya syiddah, dari segi nafasnya hamas. Gitu. Kan Jadi nanti kalau sukun setiap gimana Ustazah? Kalau bak sukun ada nafasnya, hamas. Bak, bik, Ngalir. buk. Nah, bak, bik, buk. Kalau dari segi nafasnya kan bak, tuh ada nafasnya. Bak, bik, buk. Suara. Tapi dari segi suara dia kan nggak bisa ngalir, nggak bak kek nggak. Nah, jadi bak, bik, buk. Nah, ak, roman, ak. Tapi tidak jadi gini, ak, tidak itu mah hak tambahan itu mah. Wah. Nambahin hak itu mah, bukan nafas. Kalau nafas hamas mah ak, ik, uk, ak, bak, bik, buk. Nah, kalau kata guru saya bahkan si hamasnya itu ya bisa jadi hanya terdengar oleh yang di samping kita. Saking lembutnya si hamasnya itu bak, bik, buk, ya, bak. Nah, jadi nanti setiap huruf itu dari segi nafasnya begini, dari segi suaranya begini, jadi keluarnya begini, begitu Bu. Ya, kayak tadi hamzah. Dari segi nafas dia jahar, a. Iya. Dari segi suara dia Ya. syiddah, a, i, u, ba, a, i, u, ba. Kalau tertahan dua-duanya gampang. Nafas tertahan, suara tertahan ya gampang gitu. Ya. Yang beda yang agak susah itu kalau yang segi nafasnya ngalir, dari segi suaranya tertahan. Nah, kayak kaf atau ta, ti, tu, bat itu kan dari segi nafasnya hamas ngalir. Dari segi suaranya syiddah tertahan. Bat, bit, but, bat, bit, but, bat, bit, but. Nah, itu contohnya begitu. Udah 2 ya dari segi nafas dan dari segi suara. Masih ini enggak? Masih bisa fokus? Masih Ustazah. Masih. Ini untuk hamzah ada yang nomor 3-nya kan dibaca tarkib ini tuh di buku. Nah, belum, kan saya belum Iya. jelasin. Oh iya. Ya. Berikutnya, nah barusan baru 2 dari segi nafas, dari segi suara. Berikutnya dari segi pangkal lidahnya naik atau enggak. Kita lihat ke sini. Ibu ketika kita baca a, i, u, coba pangkal lidah naik enggak? Pangkal lidah itu yang ini nih. Enggak. Ini kan lidah. Tah, ini ya. Naik enggak ke langit-langit? A, i, u, enggak. Itu mah enggak ada. Kan enggak ada nyambung-nyambung ke pangkal lidah ya Bu ya? Enggak ada. Itu hanya ini saja di sini ya. Karena pangkal lidah tidak naik, maka sifatnya istifal. Ada istifal di sini? Ada. Nih, istifal. Istifal itu jika mengucapkan huruf pangkal lidahnya naik, enggak naik. Maka dia istifal. Nah, kalau yang naik, Ibu nanti pangkal lidahnya itu si lidahnya teh gini agak ke atas gini. Gitu. Jadi dia berarti naik pangkal lidahnya. Ini dia di bawah berarti dia istifal. Istifal itu pangkal lidah tidak naik. Kebalikannya, lawannya adalah isti'la. Isti'la itu pangkal lidah naik. Nah, apa contoh yang pangkal lidah naik? Yang sampai ke sini, nah yang pangkal lidahnya sampai contohnya ro. Coba Bu. Ro, pangkal lidah naik enggak? Ro. Ro yang ini. Ro. Bukan zo ini, ro yang kayak ain. Ini nih. Nah, ini. Pangkal lidah naik enggak? Naik. Tuh.
Kalau go, pangkal lidahnya naik, terangkat ke atas. Sehingga kalau go dia isti'la. Naik. Nah, kalau yang tidak naik itu istifal. Jadi, nah yang ini istifal lawannya ya, lawannya adalah Istilah. isti'la. Lah. Isti'la. Istifal itu pangkal lidah tidak naik, ya, tuh tidak terangkat, tidak terangkat ke langit-langit. Itu istifal. Kalau terangkat pangkal lidahnya berarti dia isti'la kayak Ya, go. istilah. Semua huruf istifal, nah, semua huruf istifal dibaca tarkik. Ya, kecuali 3. Tadi dari segi berarti begini kesimpulannya. Dari segi nafas ada 2, hamas dan jahar. Ya. Dari segi suara 3, rokhawah, syiddah, tawassul. Tawasul. Dari segi naik tidaknya pangkal lidah ada isti'la dan istifal. Nah, istifal dan isti'la. Semua huruf istifal dia tarkik. Dibaca tarkik itu dia tarkik itu tipis. Kecuali alif, lam, ro. Semua huruf istifal itu tarkik. Kecuali alif, lam, dan ro. Karena alif, lam, dan ro bisa tebal, bisa tipis. Nah, sedangkan huruf isti'la itu hurufnya ya nanti ini mah nggak usah dihafal ya. Ada huruf khusus isti'la, yaitu yang gini. Kho, do, do. Coba Bu, itu huruf isti'la ada 7. Ini yang isti'la itu sifatnya tebal atau tafkhim. Kalau yang istifal itu tarkik, yang isti'la itu tafkhim. Tafkhim itu tebal. Huruf isti'la itu ini yang di atas. Nah, itu semuanya kalau dikasih fathah, diharokati fathah bunyinya O. Kho, so, bo, ro, to, o, ro. Ya kan? Ketika fathah semuanya O ujungnya. Kho, ro, ko. Tuh. Itu huruf isti'la itu gitu ciri khasnya. Sedangkan huruf istifal ketika difathahkan ujungnya A. Ba, ta, sa, na, ya. Nah, paham nggak Bu? Coba kalau Ulangi, yang Ustaz. Coba nah, diulangi. Belum paham. kalau huruf isti'la ketika dia difathahkan bunyinya itu O. Ho, so, bu, ro, to, ko, ro. Tuh, o ujungnya. Tapi kalau yang istifal, nah yang ini huruf-huruf istifal ketika difathahkan dia ujungnya A. Ba, ta, tuh. Tidak bo, to, enggak begitu. Ba, ta, gitu kan? Sedangkan kalau yang isti'la itu tebal itu O. Ho, ro, ko, tuh. Jadi huruf istifal itu dia tarkik tipis. Nah, cirinya atau apa cirinya biasanya ketika difathahkan dia bunyinya A kayak gini. Isti'la dia huruf yang pangkal lidahnya naik. Sifatnya tebal atau tafkhim. Ya.
dia dibaca tafkhim. Biasanya ketika dikasih fathah, dikasih harokat fathah, bunyinya ujungnya o, kho, gho, o, dan seterusnya. Ada pertanyaan? Ustazah, Ya. untuk yang huruf tarkib yang kecuali alif, lam, ro, kalau alif itu ketika dibaca tarkib itu contohnya tuh kayak gimana Ustazah? Nah, Alif. ya. Ya, bagus. Kayaknya di sini terlalu sempit ya, Bu ya. Kita ini aja layar. Iya. Oh, iya. Sempit. Nah, ini ada langsung ada, Bu. Enggak. Ya, ini mah contoh, ini tingkat tebalan isti'la. Nah. Tadi semua huruf istifal. Nah, tadi teh huruf itu dari segi naik pangkal lidah, dari segi naik atau tidak pangkal lidah, ya. Nah, terbagi 2. 1 istifal. Nah, istifal, huruf-huruf istifal berarti dia yang tidak naik. Tidak naik pangkal lidah. Dan istifal itu dia dibaca tarkik. Ya. Kenapa ini teh pennya? Nah, tarkik. Berarti tipis. Nah, ciri khasnya ujungnya itu ketika fathah bunyinya a. Ya. Contohnya ba, ta. Nah, dia berarti huruf tipis. Nah, jadi semua huruf istifal itu begitu. Kecuali ya dibaca tarkik. Nah, kecuali Alif lam ro. Kecuali alif lam ro. Bisa tebal, bisa tipis. Ya, dia bisa tebal, bisa tipis. Alif lam ro, Bu. Alif, lam, dan ro. Dia bisa tebal, bisa tipis. Apa contoh alif yang dibaca tipis? Contohnya, K itu dia huruf tebal, huruf tipis. K. Tipis. Ketika sesudah K ada alif, dia alifnya terbawa tipis oleh kaf. Karena kaf huruf tipis, tarkik, yang istifal, maka si alifnya jadi tipis. Kana tarkik. Sedangkan kalau sebelum alifnya itu huruf tebal, seperti ini. Tuh. Seperti, aduh ya Allah. Ini teh kenapa? Nah. Seperti ini. Kola. Huruf tebal, huruf tipis. Tebal. Maka si alifnya ke bawah tebal. Kola. Nah, kalau karena alifnya ke bawah tipis karena dia terletak sesudah huruf tipis. Begitu ya? Iya. Kalau lam bagaimana? Kalau lam tebal tipisnya, semua lam itu tipis kecuali pada lafaz Allah yang sebelumnya berharokat fathah dan dhamma. Contohnya Rasulullah, Baitullah, atau fathah contohnya Masajidallah. Nah, itu kalau selain itu tipis. Alhamdulillah qad bismillahi. Nah, kalau ro nanti ro tebal ada 10 ya. Kondisi tebal dibaca tebal ada 10 kondisi dibaca tafkhim ya.
Nanti yang tipis bagaimana, yang kadang tebal, bisa tipis, ada ro itu. Bahasannya nanti itu mah ya, udah jauh. Sekarang mah ini aja. Nah, ini kebayang enggak? Kejawab enggak pertanyaannya, Bu? Jawab saja. Ya. Masya Allah. Ya, yang kedua tadi apa, Bu? Isti'la. Nah, dari segi naik tidaknya pangkal lidah, isti'la itu yang naik. Isti'la naik pangkal lidah. Kalau tadi istifal dia tidak naik. Hmm. Yang isti'la dia dibaca tafkhim. Tafkhim itu tebal. Dan hurufnya itu ada 7 tadi ya. Kho, so, do, ro, do, aduh, sin, kof, kofnya kok gitu. Nah, sama zo. Nah, ini tuh disingkat, Bu, ada singkatannya. Uso, do, tin, qil. Tapi susah, udah aja. Nah, semua yang ini dibacanya tebal atau tafkhim. Jadi nanti sifat huruf dari segi naik tidaknya pangkal lidah, ini isti'la istifal. Oh, istifal. Jadi bata. Nah, jadi gitu. Cara bacanya juga mulutnya ngebuka sambil bibirnya ditarik kayak senyum. Semua yang istifal itu kayak senyum, Bu. Ka, la, ba, si bibirnya itu kayak senyum. Bata. Nah, sedangkan yang isti'la yang tebal itu bibirnya sama-sama ngebuka tapi dia bulat ya, bulat. Kho, gho. Nah, gitu. Apakah bisa difahami yang ini, Bu? Sudah ya. Terus kayaknya satu lagi apa enggak ya? Ada satu lagi. Ya udahlah sekalian aja. Dari segi selanjutnya dari segi melekatnya lidah ke langit-langit. Kalau tadi dari segi naik tidaknya pangkal lidah ya. Iya. Nah, keempat dari segi melekat atau tidaknya. Melekat atau tidaknya. Kenapa ini teh pentenya? Lidah ke langit-langit. Bu, kebaca nggak tulisannya, Bu? Baca. Nah, dari segi melekat tidaknya lidah ke langit-langit terbagi dua. Satu, melekat si lidahnya. Melekat ini yang mana, Bu? Yang melekatnya itu? Yang melekat itu disebut itbaq. Harusnya ini dulu Arabnya dulu. Disebut yang pertama disebut itbaq. Udah goyang-goyang. Itbaq. Itbaq itu yang melekat.
Melekat lidah ke langit-langit. Gimana sih maksud melekat lidah ke langit-langit? Ibu si lidahnya itu ya, dia misalnya Bu, ini langit-langit ya. Nah, si lidahnya itu gini, gitu ke langit-langit. Contohnya ada 4 huruf yang huruf itbaq itu, yaitu hurufnya itu ada 4, yaitu so, bo, o, zo. Nah, ini mah gampang ngapalinnya. Nah, ini yang huruf 4 ini dia lidahnya melekat ke langit-langit. So, so, so. Nah, bo, 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 to, to, zo, zo. Nah, Ibu kalau mau searching bagaimana cara menempelkan yang itbaq, silahkan searching di ini, apa ini, di YouTube. Ini itbaq tulis, gitu. Itbaq. Cari aja gitu, itbaq. Jadi cara apa, ya itbaq aja tulis atau huruf-huruf itbaq ya. Nanti atau cara melafalkan huruf itbaq misalnya ya. Nah, bisa begitu ya. Nanti Ibu ngeliat di YouTube karena kalau pakai mulut saya itu nggak kelihatan, Bu. Tapi kalau di YouTube nanti si lidahnya teh gerak. Nah, ke atas ngangkat ya. Si lidahnya teh ngangkat ke langit-langit, melekat ke atas. Nah, gitu. Itbaq itu nanti begitu. Nah, hurufnya cuman 4 yang melekat ke langit-langit. Lawannya itu, lawan itbaq itu dia infitah. Kalau infitah dia si lidahnya teh ngambang, ngagoler kata orang Sunda mah. Jadi lidahnya tidak melekat ke langit-langit. Infitah itu. Contoh Ibu, a, coba Ibu, a. Lidahnya melekat ke langit-langit enggak? Enggak. Karena lidahnya tidak melekat ke langit-langit, maka dia infitah. Coba ba, coba. Tuh, lidahnya enggak melekat ke langit-langit, jadi dia infitah. Coba sekarang bo, mendekat. Nah, dia melekat ke langit-langit, jadi dia itbaq, ya, begitu. Paham ya Bu ya? Nah, ini huruf infitah itu sisanya, sisa huruf hijaiyah. Jadi lidah tidak melekat ke langit-langit. Jadi lidah mengambang, ya mengambang teh, ya gitu. Jadi dia ngagoler. Naon atuh bahasa Indonesiana Bu Lia? Terlentang. Apa ya? Naon? Ya. Ya pokoknya tidak ini aja, tidak melekat ke langit-langit ya gitu. Tidak sampai ke Tidak langit-langit ya Ustazah ya. Iya. Iya, jadi dia diam aja gitu Bu, di bawah. Diam di bawah si lidahnya teh. Kalau kata orang Sunda mah ngagoler. Jadi apa ya? Ya gitu. Ya. Ya, terus apa sisa huruf hijaiyah dari yang 4 tadi? Heeh. Dah cukup segitu aja. Pusing. Pusing Bu? Nah, ini awalnya aja Bu. Ini awalnya aja. Nanti Ibu kalau sudah paham ini kesananya gampang. Kalau sudah paham ini. Jadi untuk awal-awal memang Ibu harus fokus banget. Ya. Nah, ini ngapalin istifal, isti'la, terus apa itbaq, infitah aja ini kita ini bisa butuh waktu ya. Diulang bisa berapa kali pertemuan untuk mengingat-ingatnya. Ya. Iya. Nah, sekarang balik lagi ke ini. Hamzah.
Di sini katanya apa, Bu? Di sini tuh nafasnya jahar. Tuh, dari segi nafas dia jahar. Terus kondisi sukun dan tasdid, aliran suaranya tertahan atau syiddah. Nah, ini suara. Dari segi suara. Tuh. Tipis. Jadi dari segi suara dia syiddah. Dari segi nafas dia jahar. Gitu. Terus dari segi isti'la istifal dia istifal. Oleh karena istifal maka dia tarkik. Ya. Karena dia istifal maka dia tarkik. Karena pangkal lidahnya tidak naik. Dah, begini aja. Ibu untuk mempraktekkan hamzah, apakah mau sekarang ataukah mau ngaji tilawah? Ngaji dulu. Sekarang aja Ustazah, belum lupa. Ustazah mau tanya, Ya, tadi kan ya, ada yang awalnya tadi Ustazah ada sampaikan itu sifat huruf itu ada yang memiliki lawan. ya, Berarti ada yang tidak memiliki lawan ya, Ustazah? ya. Ada yang tidak memiliki lawan. Contohnya qalqalah, Oh, gunnah. Gunnah itu tapi ada Imam Al-Jazari tidak memasukkannya ke sifat yang itu ya. Tapi guru saya yang lain di bukunya memasukkan gunnah pada sifat yang tidak memiliki lawan. Atau kayak tafashi, menyebar angin di mulut. Dia tidak memiliki lawan. Kayak sya itu dia menyebar angin di mulut. Atau sofir. Sofir itu berdesis seperti sa, si, su. Nah, itu sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, kalau di buku di Matan Al-Jazari yang tidak memiliki lawan itu ada 7. Di bukunya guru saya yang 8, yang satu lagi 9. Sedangkan yang memiliki lawan ada 5 ya. Tadi hamas lawannya jahar. Terus syiddah. Nah, gitu terus ya. Nanti insya Allah saya kasih ya. Saya kasih ininya, fotonya. Nah, Yang Ibu kelima boleh apa Ustazah? apa, Bu? Tadi Yang kan baru kelima, 4. iya, yang kelima itu idlak dan ismat. Tapi itu di apa eh, karena tidak ada kaitan, tidak membantu mempengaruhi pelafalan huruf sehingga itu jarang dibahas. Nah, jadi apa ya? Tidak mempengaruhi cara pelafalan. Jadi idlak dan ismat jarang dibahas. Nanti insya Allah saya kirimin ya, saya fotoin apa ini tuh sifat huruf, silahkan nanti Ibu kaji ya. Hamas itu apa, jahar apa. Saya sudah menjelaskan seperti ini. Kalau Ibu mau membaca dari bukunya ya yang saya foto, nah iya, silahkan untuk lebih jelasnya lagi ya. ya, Ustazah. Nah, kita praktekin aja ya Bu ya. Baik. Yang ini. Kenapa ini? Ya. Kita baca dari kolom yang pertama. Ini nggak bisa dihapus, Bu. Hapus dulu. Nah, tadi dia, Bu, jangan lupa keluarnya dari pangkal tenggorokan ya. Pangkal tenggorokan. Makhrajnya pangkal tenggorokan. Dan dia tertahan suara, nafas, jangan lupa. Coba. A, I, U. Tertahan nafas dan makhrajnya dari pangkal. A, I, U. Silakan. A, I, U. Ya, kalau gini menurut Ibu benar salah. A, I, U. salah. Nah, itu kedengeran kan bukan dari pangkal tenggorokan kan ya? Iya, dari Nah, itu kedengeran. Jadi nanti kalau Ibu ngedengerin yang ngaji, Ibu bisa tahu hamzahnya benar apa enggak. Gitu. I, A, I. Kalau gini benar salah. A, I, U. Salah. Itu kayak ada dengung ya dari hidung ya. Ya, itu nyambung ke hidung. Hidung. Hamzah itu tidak nyambung ke hidung. A, I, U. A, I, U. Ya, ikutin saya yang bawahnya. Tas, alu. Silahkan.
Tas. Tas alu. Kalau gini benar salah. Tas alu. Salah. Salah, harusnya A. A. Tas 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 alu. Sekali lagi, Bu. tas alu. Ya. Suila. Suila. Laroufun. Laroufun. Ya. Ba. Nah, ini dari segi suara Suara. tadi dia tertahan, syiddah. Ba, bi, bu. Silakan. Ba. Ba. Bi. Bi. Bu. Kalau gini benar salah. Ba, bi, bu. Salah. Salah. Nah, itu nyasar-nyasar ya. Harusnya ba ke pangkal tenggorokan. Labi, sa. Silakan. Labi. Sa. Syi'tum. Situm. Yu'zana. Yu'zana. Nah, jadi setiap ibu menemukan hamzah sukun, dia kuat, tegas. Bi, gitu ya. Yu. Nah, tidak kayak lambat, kayak zana, tidak begitu. Atau tum, tidak begitu, tidak Nah, tapi Nah, yu. Nah, lanjut. Ba'a, bi'i, bu'u. Ba. Bu. Nah, Bu, satu orang dulu yang ini, Bu. Halaman ini. Dari A, I, U. Silahkan, siapa dulu? Saya Ustazah. Ya, A-I-U. ya. Tas'alu. Su'ila. Laro'ufun. Langsung ya? Terus semuanya. Oh. Bi, bu. Labi, sa. Situm. Yu'zana. Ba'a, bi'i, bu'u. Iya, alhamdulillah. Bu, gampang, Bu Hamzah, Bu tenang. Lanjut. Berikutnya. Saya Ustazah. Silahkan. A, I, U. Tas alu. Su'ila. Laroufun. Ba, bi, bu. Labi, sa. Syi'tum. Yu'zana. Ba'a, ba'i, bu'u. Ya. Ya, berikutnya. Saya Ustazah. Mangga. A, I, U. Tas'alu. Su'ila. Laroufun. Ba, bi, bu. Labi, sa. Syi'tum. Yu'zana. Ba'a, bi'i, bu'u. Ya. Berikutnya. Saya satu. Mangga, Bu. Bentar. Ada gangguan suara. Bentar. A, I, U. Tas, alu. Su'ila. Laroufun. Ba, bi, bu. Labi, sa. Syi'tum. Yu'zana. Ba'a, bi'i, bu'u. Alhamdulillah. Berikutnya. Saya Ustazah. Silahkan. A, I, U. Tas'alu. Su'ila. Laroufun. Ba, bi, bu.
labisa situm yu'dana ba'a bi'i bu'u. Ya, Bu Diana. Ya. A I U tas alu su ila laro ufu ba bi bu labi sa si tum yu zana ba a bi i bu u. Ya, alhamdulillah. Udah semua ya, Bu ya? Ya. Sudah. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan contoh dalam ayat. Nah, ini harus dijaga konsisten pangkal tenggorokannya. Karena kenapa, Bu? Karena kadang begini, yang awal hamzah yang pertama itu dari pangkal. Tapi pas nemu hamzah di tengah itu langsung ke mulut, enggak ke pangkal tenggorokan. Suka gitu, Bu. Yang ini Ibu nih, yang ini fokus, Ibu bisa dari pangkal tenggorokan. Pas yang ini itu bisa nyasar ke mulut. Contohnya, wa idza mau tuh ke mulut itu naik. Jadi dijaga konsisten dari pangkal semua hamzah, pangkal tenggorokan. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Tetap dijaga dari pangkal. Begitu, Bu. Nah, ya. Paham? Insyaallah. Nah, dijaga dari pangkal. Coba satu kolom sewang. Ibu yang ini ke bawah, siapa yang kanan? Siapa dulu, Bu? Yang Ya, kanan. Ustazah. Sampai bawah ya, Bu. Silakan. Wa idzal mau'udatu ya salah. Wa idzal mau'udatu su'ilat Iya. thumma idza sya'a anta ansa lagi. Thumma idza sya'a ansarah fama lahum la yu'minun hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, alhamdulillah. Jadi Ibu sudah konsisten hamzah dari pangkal ya, enggak pindah, alhamdulillah. Berikutnya yang kiri, ini siapa? Saya Ustazah. Enggak. Min ayyi syai'in khalaqah wa hadaiqa gulba alladzi yu'ti malahu yatazakka innaha alaihim mu'minah. Ya, alhamdulillah. Kanan lagi siapa? Saya coba saja. Enggak. Wa idza mau'udatu su'ilat. Tu-nya kepanjangan, Bu. Datu. Wa idza mau'udatu su'ilat. Ya. Summa idza sya'a ansyarah. Wa ma lahum la yu'minun hatta ta'tiyahumul bayyinah. Alhamdulillah. Berikutnya kiri. Saya Ustazah. Mangga. Min ayyi syai'in khalaqah wa hadaiqa gulba alladzi yu'ti malahu yatazakka innaha alaihim mu'sadah. Ya, alhamdulillah. Berikutnya
Saya Ustazah. Mangga. Wa izal mau'udatu Panjang. su'ilat. Udatu. Wa izal mau'udatu su'ilat. Ibu ke enggak mau coba ulangi lagi. Wa izal mau'udatu. Itu mah ke mau itu pindah naik di pangkal tenggorokan udatu coba ulangi lagi. Wa izal mau'udatu su'ilat. Nah gitu. Summa iza sya'a insara. A bukan I. Summa iza sya'a ansara. Fama lahum la yu'minun hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya. Berikutnya kiri. Min ayyi syai'in khalaqah wa hadaiqa mulba allazi yu'ti malahu Ka yatazakka. Ulang ya Ustazah. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Innaha alaihim muqsadah. Nah, Ibu ya, nanti ke depannya pas mempraktekkan contoh ayat-ayat kayak gini ya, Ibu jangan terfokus ke huruf ya. Maksud saya dengungnya jangan lupa ya. Dengung-dengungnya ditahan 2 harokat. Kadang-kadang ibu-ibu itu gitu, fokus ke sini, ininya 4-nya kurang, dengungnya kurang ya. Nah, jadi tetap panjang pendek dengung mantul disempurnakan ya di samping ke hurufnya. Ini baru 1 huruf, Bu. Kalau Ibu sudah belajar sama wa-nya, sama za-nya, sama ma, nah ini tu, su, lat, ta-nya. Bubar. Nah, seru Bu, seru bukan bubar. Justru ini teh resep. Nah, kalau kata orang Sunda resep. Nah, jadi menurut ibu-ibu penting nggak belajar makhraj dan sifat? Penting Dan sekali, ketemu. Ustazah. Tapi susah. Ustazah, Ya, apa yang di buku ini kan ada 3, itu dari segi ya. nafas, suara, dengan pangkal letak di pangkal Naik lidah. tidaknya. Iya. Yang kalau yang tadi melekat lidah ke langit-langit atau tidak, nomor 4-nya di sini nggak ada atau memang? Iya. Di situ nggak dicantumin, tapi di huruf to ada, di huruf bo ada ya. Oh Yang di gitu. huruf itbaq itu ada. Ini dibaca itbaq katanya gitu. Oh. Karena yang ini yang tahsin 3 itu hanya belajar mempraktekkan yang benar. Kayak hamzah, yang penting begini enggak sampai Oh, detil penjelasan sifatnya, nggak iya, apa-apa gitu ya. nggak apa-apa ya. Yang penting bisa melafalkan dengan benar. Tapi nanti Ibu harus tahu detilnya. Pas udah Iya. selesai belajar tahsin 3, nah kan kita belajar kesimpulan tuh, Iya. tambahin. Jadi sifat huruf itu terbagi 2, yang yang memiliki lawan, yang tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan ada 5, yang tidak memiliki lawan ada 7 atau 9. Nanti ini disimpulkan. Itu ada materi khusus biasanya, Bu. Nah, Oh, setelah iya. semuanya selesai begitu. Baik, Tapi Ustazah. kalau Ibu mau membaca dari sekarang ya nggak apa-apa. Yang ini kenapa nggak lengkap gitu ya maksudnya?
Iya Kenapa tadi. enggak lengkap penjelasannya? Karena yang penting bisa melafalkan ini, sifat huruf yang ada kaitan dengan cara melafalkan baru dicantumkan. Kalau nggak ada kaitan, nggak dicantumkan, gitu. Ya, Mhm, makasih Ustazah. Ya, sami-sami. Ada pertanyaan, Bu? Mangga. Ini masih belajar huruf hamzah dulu ya Ustazah ya? Ya, ini baru hamzah, Bu. Baru Hamzah. Nah, Udah pusing. kesimpulannya. Banyak istilahnya ini. Nah, Hams, jahat. Baru hamzah iya. sudah pusing. Yang lain. Semangat, semangat. Kesimpulan. Iya. Semangat. Bu, Yang ini penting awalnya Allah, aja, Bu. bismillah. Ibu agak bingung itu awal aja karena Ibu Iya, baru mengenal istilahnya. Tapi nanti kalau istilah-istilahnya. istilahnya udah ini gampang, tinggal mempraktekkan, Bu. Gitu ya. Tenang, Bu, kesananya mah enggak. Karena kita baru pengenalan jadi agak bingung. Nah, kesimpulannya. Nah, jadi nanti Ibu harus bisa sampai kesimpulan kayak gini. Huruf hamzah itu keluar dari pangkal tenggorokan atau aqsal halqi. Al-Qasal. Sifat hurufnya ya, Ya, sifatnya dari segi nafas dia jahar, dari segi suara dia syiddah, dari segi naik tidaknya pangkal lidah dia istifal, dan oleh karena itu dia tarkik ya. Dan udah cukup segitu kalau yang 3 ini ya. Nah, di situ cuman segitu. Kayak infitahnya nggak usah ya. Nah, ini mah asal bisa melafalkan aja. Jadi Bu, jahar itu apa Bu? Jahar itu tertahan. Tahan. Tertahan apa dulu? Nafas. Nafas. Karena ada nafas, ada suara ya. Iya, iya. Jadi jahar itu tertahan nafas. Kebalikannya apa? Hamas. Hams, Nah, jadi hamas mengalir nafas. Kalau tawasud apa Bu? Tawasud Pertengahan. yaitu mengalir dan Antara tertahan. mengalir dan tertahan suara. Nah, gitu. Kalau syiddah? Tertahan Tertahan suara. Rofawah? Mengalir suara. Suara. Kalau pangkal lidahnya enggak naik disebut apa Bu? Pangkal lidah tidak naik, istifal. Pangkal lidah naik? Istilah. Iya. Ya, gitu aja dulu. Ya. Ustazah, kalau yang mengalir dengan tertahan bagaimana contohnya Ustazah ya? Suara itu, tawasud itu, mengalir dan tertahan. Antara mengalir, kan tadi lam itu. Lam Nah, ya. lam sukun. Kalau dia syiddah gini, al, il, ul gitu kan? Dia satu titik ya. Satu titik karena dia tegas dan kuat kalau syiddah. Al, il, ul. Sedangkan kalau mengalir al, il, ul. Ini mah kalau tawasud ngalir tapi sedikit. Tapi dia enggak tertahan. Jadi enggak tertahan, ada aliran tapi tidak mengalir seperti rokhawah. Jadi ada ujungnya itu kayak ada apa ya? Jadi dia ya gitu sedang gitu antara mengalir dan tertahan. Jadi al, il, ul. Nah, kalau syiddah al gini, al, il, ul. Kalau rokhawah al, il, ul. Ini mah tawasud al, il, ul. Gitu. Kayak kalau kata orang Sunda mahnya namanya Bu dibuntutan. Nah, kalau kata orang Sunda mah al, il, ul. Kalau kata ini mah apa ya? Ya, pokoknya ada ngalir sedikit aja. Al, il, ul, al, hamdu, al, qori'atu, al, halqoh. Nah, ja'altu, jangan ja'altu. Ja'al, nah jangan begitu, tapi ja'alna, ja'alna, nah gitu. Itu contoh yang tawasud. Tawasud. Bu, nanti pekan berikutnya tetap saya ulangi istilah-istilahnya Iya, di huruf Ustazah. yang lain, karena itu kita butuh pengulangan, suka lupa.
kayak H. Nah, nanti teh H, coba ini contoh dari segi nafas. Terbagi 2. Nanti gitu lagi, diulangi. Biar nempel, gitu. Dari Ya. segi nafas tuh terbagi 2. Nah, H tuh yang mana? Nanti dijelasin. Jadi kayak tadi lagi, biar ibunya benar-benar paham. Ya, mungkin itu aja ya Bu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan tidak apa ya, tidak putus asa ya Bu ya. Tetap semangat, Insya Allah. istiqomah ya. Amin. Justru Allah. justru tambah semangat ya, Tambah tambah semangat. Harusnya begitu kan. Nah, mudah-mudahan ya Bu ya. Semakin dipelajari semakin menarik Ustazah. Iya. Alhamdulillah. Ya, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna minal Quran. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustazah. Sami-sami. Makasih Ustazah. Ya, Sehat-sehat sami-sami. selalu ya. Amin. Ya Allah. Amin ya. Pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.